Si kalau si sing nggih jam tangan ireng kudunge putih lho enek kembange ngadeg-ngadeg. Lah iki. Ketoke lemu iki kan. Wah, enggak lemu tibakno. Memang sowo mangat ngono ngene iki, Mang. Yo coba. Nah, estafet. Sabar dulu ya. Nang, wah apik panggungnya ya, enek video trone barang ya. Maksimal Abah Sulaiman dilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget bos. Ya tenang. Aku cik jagungan santai, badanku langsung digias. Cari ibu-ibu iki, Gus. Nggih. Namanya siapa? Lulatul Fitria. Mbak Fitri rumahnya mana? Gedangan, Gus, Gajarejo. Loh. Gajarejo? Nggih. Jauh mboten Mbak Bupati? Jauh. Cedhak pantai, Gus. Lumayan jauh berarti, Bah? Ya Allah, lumayan jauh loh itu. Nggih. Berapa orang dari pantai sana? 2 orang sama mbak saya ini. 50 kilo dari sini? Enggak ngitung, Gus. Ya sapa ngerti lah. Saudara Fitri. Uang ini sekadung bahagia yang ini gila. Kamu naik apa ke sini Mbak Fitri? Sepeda, Gus. Ontel? Loh, sepeda motor. Oh, orang berapa? Orang berdua sama kakak saya. Berangkat jam berapa? Jam 8 dari sini jam 9. Pagi? Oh, kayak ngono iki lho. Piye motivasine apa kok mangkat yahmono iki piye? Kan ayah saya itu ngefans sama Gus Ikdam terus suruh berangkat. Wah sing ngefans bapake. Nggih. Jenengan jane ora? Seneng Gus, tapi bapakku lo kan genah teko saya. Bapake piye? Bapak saya kan di Malaysia, terus saya itu. Oh bapak di Malaysia ngabari. Ya, saya. Tri mangkat to enek Gus Ikdam. Ya. Info ke pusat. Nggih. Oh ya wes. Terus akhirnya mangkat. Mangkat Gus, oleh sanggup. Urung belum ini. Loh, kamu terus gini. Sik, kok mau berangkat jam gitu? Nyampe sini jam 9. Terus kamu tadi di mana? Di situ, terus pindah sini. Pokoknya pindah-pindah ngono. Mama ini suruh di sini. Terus duduk di situ mulai jam berapa, Fitri? Dalam? Mulai duduk di situ jam berapa? Oh, jam 2, Gus. Linggone kene? Loh, pindah-pindah, Gus, mamse. Wah, alah ya luwe barang toh. Ya, tak kira poso. Ya Fitri wis mening panjenengan. Terus nganumu piro, Tri? Anake sampean? Loh. Masih gadis, belum nikah, Gus. Porong rabi. Umur piro, Tri? Umur 19. Oh, tapi seneng ya karo pengajian ini seneng ya, Tri? Seneng, Gus. Sing kok senengi apa, Tri? Ya sholawatan itu, Gus. Yang lainnya duduk dulu. Sing kok senengi apa nih, Fitri? Sholawatannya, Gus. Oh, seneng. Alhamdulillah. Vokal sholawate sing kok fans apa, Tri? Mas Danu sama Mas Badal. Oke. Weh. Coba mana tuh Danu sama Badal mana? Dol, kin marem ngadeg kok Dol karo Danu. Ngadeg kok Dol. Dol, ngadeg kok sik to, Dol. Kin marem. Lah, kayak Badal. Ayo Danu, oke, membahagiakan. Lato-latone hati-hati. Oke. Seneng. Dadi nek iri ya. Liane gak oleh iri, Gus. Kan rezeki kudu sabar, bersyukur kan. Oke. Pengenmu bojo sing piye, Sok? Ya pokoknya lah sing pengertian, Gus. Oke, tapi nek modelmu happy ngene insyaallah pengertian. Nggih. Ya bojomu sok insyaallah kaya Badol apa Danu ngono lah. Nek mau bojomu kaya Badol Danu piye iki? Kok kapakne, Tri? Bendina kon selawatan ngono. Gus. Piye? Takon selawati nang Gosok ya wes, ngono. Alhamdulillah, ya wes ngono, Tri. Coba ini suruh apa ya, Fitri? Selawatan kamu bisa enggak, Tri? Aduh, gak ndredeg, Gus. Pun ndredeg koyo arep dijabne karo Danu bisa ndredeg. Wes ngene iki dari Meteor, mana mau kenanya lagi? Wah, ini ada, tenang. Wah, ada lagi ini, ya. Alhamdulillah. Ini dapat ini sama dapat uang kamu ya. Dapat uang 300.000. Iki mak melek kabeh iki. Ngene wis apa ya? Kon nyapa ya? Kanca
Pancasila ya Gus, baru iki mau ngapali Pancasila. Wis hafal tenan? Insyaallah. Tapi lek Rukun iman nenek piro? rukun iman 6. Nek rukun Islam? 5. Kok apa ae Islam iki rukun Islam? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. Wae. Loh, nyawa kancamu muni piye kancamu? Keliru no Gus. Lah apa jerene? Nomor 4 Puasa. sahur. Nomor 4 sahur. Puasa kata. Oh, ya, terus. Nomor piro? 5. Haji bila mabuk. Oh ya wis, pinter ya wis lumayan. Berarti Islam tenan ngono, ora KTP. Nggih Gus. Ya wis, iki 300.000 ya. Nggih. Dapat salam dari ayah saya Gus. Waalaikumsalam. Iki delok bengi iki bapakmu. Oh tak nonton wis tak anu Gus. Wis tak share. Heeh. Saksir mutri pitri. Modelmu kayak pelampung. Lah omahe cedhek pantai kok ya kayak pelampung. Sepurane ya Tri ya. Nggih. Ya wis kapan-kapan dolanan ning Blitar ning mahku kono lho. Nggih, suwun Gus. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya doakan yang jawabnya salam semangat dan keras, umurnya barokah. Rizkinya lancar, halal barokah. Ditakdir jadi orang kaya seperti Pak Haji Sulaiman. Yang punya hutang, hutangnya segera lunas. Syukur-syukur sing diutangi lali. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sing akeh hutange sor pelem kae lho. Jabe salam banter dewi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus doyo tokoh masyarakat Ganjaran nggih. Ganjaran Gondang Legi. Ingkang tansah kula hormati Bapak Bupati Malang. Panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi. Alhamdulillah panggih malih. Waktu tanggal 1 Agustus waktu saya diundang istana di pesawat kita bertemu. Cuma waktu di pesawat beda kursi. Beliau kelas bisnis, saya kelas reguler. Semoga Pak Bupati senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus bisa membawa Malang ini adem ayem, tentrem lan makmur. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Wakil Bupati Malang, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Didi Gatot Subroto. Alhamdulillah sugeng tepang Pak Wabub. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Gondang Legi. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Ukhrawi, anggota DPRD Kabupaten Malang. Jadi Mas Rawian ini adalah salah satu sahabat lama saja, sahabat lama saya. Ya omong sampai kesel karena niki wau kula ngaji pun telung gen. Sore kita diwajak, malam ini tadi yang pertama di Landung Sari, ini yang ketiga. Setelah ini istirahat dulu sebentar. Besok lagi. Bentar jangan rame nggih. Jadi Mas Rawi ini teman lama saya ini Mas Rawi. Mulai beliau ini masih di Bali belum jadi dewan sampai jadi dewan
Apa dibuka nih Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wis loman apian. Dipilih nae sesuk. Bupati Malang. Alhamdulillah, jadi Mas Rawi ini luar biasa. Jadi saya kenal Mas Rawi ini yang dekatnya Abah Sulaiman ini dulu sebelum jadi dewan kita sudah kenal, sama-sama santrinya Yai Munif. Minta tolong jangan rame yang di depan ya. Sama-sama santrinya Yai Munif Jazuli Ploso. Tapi kalau Mas Rawi ini santri yang di luar, jadi kalau dipanggil ditimbali atau kalau rindu ya sowan. Kalau saya santri mukim dulu, tapi masya Allah luar biasa sekarang jadi dewan karena ikut kiai, karena ikhlasnya ikut kiai, masya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi pejabat yang amanah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang saya hormati sahabat baru kaulo, senior kaulo, panjenenganipun Bapak Haji Sulaiman, owner Sayap Emas yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Haji Sulaiman. Jadi pertama kali saya ketemu beliau, mungkin jenengan kalau melihat di sosial media yang ada, saya pernah naik motor moge. Itu tujuan saya ke rumah beliau. Masya Allah, beliau itu ingin memberi asupan nutrisi terhadap karyawan-karyawannya tentang ilmu, sedikit ilmu, bahkan sampai minta tolong ke karyawannya untuk menunggu saya. Jadi dijanjeni ke jam 4 sampai teko kula niku maghrib. Masya Allah, karyawan-karyawatinya semua rela menunggu dengan sabar. Ini luar biasa Pak Haji Sulaiman ini. Bahkan salah satu pengusaha yang menurut saya sangat tawadhu sekali, kayak santri. Bahkan saya ketemu pertama Pak Haji Sulaiman itu, saya tanya, jenengan ini santri mana kok tawadhu sekali, masya Allah luar biasa. Cara kula rada sugih titikan wis itu paling, iya toh. Jenengan ini masya Allah ini luar biasa Pak Haji Sulaiman. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Bunyai Kutsiyah Sohibul Bait ninyi nggih. Jadi ya Allah, ini sadurunge kula ngaji kula tak cerita titik. Mulane kula ket wau omong niku kudu kleru Pak Bupati. Karena beberapa tahun yang lalu waktu saya itu masih khidmah. Jadi saya itu belum menjadi seseorang seperti ini. Ya belum diikuti jamaah sebanyak ini. Saya dulu itu ketika akhir-akhir di pondok pesantren, saya sering derekkan Gus saya yang bernama Gus Pandu Munif. Itu putranya Mbah Yai Munif. Yai Munif itu adiknya Kiai Hamim Jazuli. Kiai Hamim Jazuli itu Gusmi, yang dimakamkan di Tambak. Nah dulu akhir-akhir saya sebelum boyong dari pesantren Pak Bupati, saya itu sering derekkan Gus Pandu. Salah satu keistiqomahan Gus Pandu itu kalau di Gondang Lenggi ya mesti teng Bu Kutsiah ini, Bu Nyi itu, panggilannya Nyi, Bu Kutsiah itu. Setelah itu singkat cerita, makanya tadi setelah Pak Sabar itu bilang banyak itu kula kudu guyu barno ya kudu berabak niku napa, masya Allah. Dawuhnya Gus Pandu itu terrealisasi. Jadi Gus Pandu itu sudah almarhum. Selisih 3 tahun dari saya. Ini luar biasa beliau itu. Jadi dulu kula derekkan ke sini, saya masih ingat ini tempat ini. Setelah itu sebelum Gus Pandu sedo, Gus Pandu itu ngimami Mas Rawi di sini. Mas Rawi belum jadi dewan ya. Nah, diimami di sini, setelah itu bilang, Mas, besok ngadakan pengajian di sini saja, kapan-kapan. Gus Pandu bilang seperti itu. Wah, siap Gus, karena Mas Rawi ini santri, guru merintah seperti itu ya, siap jawabannya. Wis kayak jenengan merintah camat kan Pak Bupati. Lah akhirnya jawaban Mas Rawi siap. Akhirnya, tapi bukan saya Mas yang ngaji. Waktu itu saya masih jadi sopirnya Gus. Tapi nanti yang ngaji Gus Ikdam. Masya Allah. Dan malam hari ini bisa terwujud. Untuk almarhum guru saya, Gus Pandu Munif, lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi waktu itu luar biasa Pak Bupati. Saya saya nggak paham. Tiba-tiba belum punya majelis saya. Gus Pandu itu datang ke rumah, bilang ke Mas Rawi lah. Mas Rawi ini bilang ke saya, Gus Pandu itu besok mau ngutus jenengan ngaji di depan rumahnya Nyik loh. Ngaji apa Mas? Jangan saya, ya Gus Pandu aja. Wong saya ini masih santri, wong saya itu supir waktu itu. Nah ternyata Masya Allah luar biasa. Ternyata ini luar biasa. Masya Allah, semoga ternyata tidak hanya saya dengan Mas Rawi yang ngaji, tapi ribuan Masya Allah. Ngundang lagi bahkan Malang hadir semua. Ya Allah. Bahkan bupatinya juga hadir. Masya Allah. Tepuk tangan untuk ngundang lagi. Bahkan bupatinya hadir, wakil bupatinya hadir, dewanya hadir, dan pengusahanya juga hadir. Luar biasa. Saya yakin semua yang hadir ini ahli surga. Dan saya yakin itu karena apa? Mangkana fitulabil ilmi kanat al jannatu fitulabi. Itu kata Rasulullah. Barang siapa kok bersemangat pergi untuk mencari ilmunya Allah. Bahkan saya menurut info dari Mas Rawi tadi ada yang berangkat jam 2, ada yang jam 3, ada bahkan pagi sudah cari tempat. Pagi wis kadung tempatnya dititeni tibane dindih kancane. Lah. Sing tukang ngendhe wonge teko. Lah, biasanya kudung ireng. Lah, sing dindih kudung ping. Lah, alhamdulillah. Tapi man kanat fitulabil ilmi kanat al jannatu fitulabihi. Barang siapa yang niatnya mencari ilmu yang bermanfaat, kanat al jannatu fitulabihi, maka sesungguhnya dia telah mencari surganya Allah. Saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surga. Amin Allahumma amin. Saya doakan semua yang hadir hatinya terang, pikirannya terang, dan semua hajat-hajatnya pada malam hari ini kabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah luar biasa. Saya tadi padahal bilang gini, waktu di Wajak itu suatu lapangan penuh, Masya Allah. Setelah itu waktu di Landung Sari, di terminal, itu penuh, tempatnya sampai gak cukup. Saya bilang gini, ini kalau sampai nanti di Gondang Legi juga penuh lagi, meludak lagi, saya yakin generasi-generasi penerus bangsa akan banyak yang muncul dari Malang ini. Karena apa? Ketika kok masyarakat atau rakyat ini suka dengan ulama, dekat dengan kiai, senang dengan ilmu, hatinya akan hidup. Hatinya akan hidup. Dan ketika seseorang itu hatinya hidup, ketika memiliki keturunan, pasti keturunannya akan baik dan akan menjadi subhanul yaum rijal ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Senaoso saya yakin ini tadi kan luar biasa. Saya dari pagi itu kan tidur di Mas Rawi sini. Masya Allah luar biasa. Untungnya nggak ketahuan ini ibu-ibu janda-janda ini bahaya. Kalau sampai ketahuan, waduh, pota-foto keluar-keluar Gus Ikdam bisa ternodai. Lah, alhamdulillah. Sing rene golek story wonge teko. Alhamdulillah. Jadi niki wau kula ya Allah, niki wau kula tingali keng video niki lho, keng layar nih lho, Masya Allah ternyata yang datang banyak luar biasa. Jadi penting sekali ngaji seperti ini, penting sekali, dan yang datang ya Allah luar biasa. Pejabatnya juga ada, pengusahanya ada, dewanya ada, muspikanya ada, orang-orang mulai dari berbagai macam kalangan, santrinya juga ada, orang biasa ya ada. Islam KTP ya enek. Islam tenanan ya enek. Islam KTP wonge teko. Lah, tapi mboten masalah, pokok gelem nglumpuk bareng, pengajian bareng, sholawatan bareng, insya Allah hidupnya barokah. Karena apa? Dawuhipun Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna ghoda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Sesungguhnya makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Wa bihi mahayatuhu. Dengan keduanya maka hati manusia itu akan hidup. Dan itu sudah terbukti.
pengajiannya belum dimulai saja loh. Jenengan duduk di sini mulai jam 2, jam 3, jenengan aman-aman saja. Coba tak gaji 500 besok kalau nggak ada pengajian duduk di tengah jalan ini. Mulai jam 12 sampai maghrib, ayo coba. Tak bayar 500, Pak Haji Sulaiman nambahi 1 juta. Lingguo terus menengai. Tapi nek kuwi mangkok niatin jenengan ngaji, Masya Allah ayem. Bokong ngapal gak kroso. Sayur di rumah loh belum dipanasi gak kroso. Suami nyari wis gak ngurus. Pokok roh gusikdam sejenak melupakan suami. Lah kita iki mak-mak is status bodoh ngupload fotoku karo Masya Allah tabarakallah. Ternyata lebih ganteng aslinya. Wah, ngapunten Pak Bupati, jenengan kalah sak strip. Lah. Nek mboten ngeten mboten guyon Pak Bupati. Dawuhipun Imam Ghazali, inna huda'al qalbi al ilmu wal hikmah. Makanannya hati itu ya ilmu dan hikmah. Makanya kalau orang itu kok hatinya dapat makanan, akan hidup. Kelihatannya ngaji cuma sambil makan keripik. Wayem matine gitu. Lali karo utange, lali karo masalahe. Wong bojone lho lali. Ya ora? Heeh, kaya cacah nom-nom ngono kuwi. Weh, ndingi kaya susah-susah. Gus, ya Allah kula niku nembe susah, kadung pacaran ket SMP sampai kuliah. Ya Allah kula yo melok ngragati ulang tahun ngedol motor, gadekne peleng, gadekne knalpot. Barang mari skripsi kok netone ora cocok. Wah, terope karo wong liya. Lah, bocahe teko. Akhirnya ke status hidup ini sudah nggak ada gunanya. Untuk apa aku bernafas? Ke status ngono dilalah sing balesi WA ning ngomentari Israel. Oke, sepakat bos, 5 menit teko nggen Sherlock. Posisi wes akhirnya balik papan mangkat. Lah, maka dari itu banyaknya orang susah itu sebenarnya nutrisi hatinya itu kurang. Sebenarnya kalau orang itu kok nutrisi hatinya itu tercukupi, Masya Allah, walaupun fisiknya tidak sempurna, mungkin tangannya tidak sempurna, kakinya tidak sempurna, wajahnya tidak sempurna, tapi kalau orang itu kok hatinya itu hidup, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Pun masuk coba nggak kok foto wae. Nah. Inna huda'al qalbi al ilmu wal hikmah wa bima hayatuhu. Jadi makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Banyak orang tidak sempurna fisiknya, tapi karena hatinya mendapatkan makanan tercukupi. Kadang mripate gak iso nyawang, loro kecili. Tapi jahit sepatu wapi asile. Jahit baju wapi asile. Tangannya tidak sempurna, tapi karena hatinya hidup. Tapi nulis malah lebih bagus, lebih baik daripada yang tangannya sempurna. Ada orang fisiknya sempurna, tangannya sempurna, wajahnya sempurna, tapi hatinya sakit. Contoh, semisal koyok jenengan lagi gak enak sama suaminya, Bu, camno kopi, hati ini pas gak penak, cemburu, wah ngelebokno gulai lo kleluya. Nah, gitu. Pas atine gak penak, bojo njauk tulung, gorengno sego, iya karo pegel sing digoreng gragal. Watu. Karo pegel, karo bongo bojo pangga ngene, karo nesu wae. Atine gak penak. Mulane dawuhipun Imam Ghazali, butuhnya hati dengan ilmu dan hikmah itu kama anna huda al jasad atau kayak butuhnya jasad terhadap makanan. Mulane dhewe niku pancen luar biasa. Ya Allah, nek jenengan kok gelem ngaji ngene luar biasa. Insyaallah atine urip kabeh. Man faqadal ilma faqalbuhu maridun. Orang itu kalau sepi dari ilmu, faqalbuhu maridun, hatinya akan sakit. Wa mautuhu lazimun, dan hatinya akan mati. Akhirnya dia itu jadi orang yang enggak peka. Ketika jadi pemimpin nanti yo enggak peka, ketika jadi pemimpin rumah tangga yo enggak peka.
bahkan naudzubillah min dzalik, orang itu hidupnya seenaknya sendiri. Maka dari itu ya Allah, adanya pengajian malam hari ini insya Allah menghidupkan hati-hatinya orang Malang. Amin Allahumma amin. Allahumma shol wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fi'il iso da'i bida mulki tombo iku sawer maca angen sama kaping pindho salat lakonono kaping wong kang saleh kumpulono kaping papat iku weteng ingkang luwih kaping zikir ingkang suwe lamun salah sijine sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Alhamdulillah. Salah satu bukti kalau pancen orang itu dapat ilmu, memang orang itu dapat ilmu yang manfaat, hatinya akan tenang ya. Contohnya kalau panjenengan, ada yang di atas dak masjid, ada yang di pos ngadeket mawang tak sawangi ning jeding kayak sampai ngamplok soko, muga-muga gak ambruk. Enek sing dhuwur pager barang, Masya Allah jan penuh ini Pak Bupati ya. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah. Gus, tapi saya itu sudah sering majelisan, saya itu sudah sering ngaji, tapi kok belum bahagia-bahagia, ini gimana? Gimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan? Saya itu sudah kaya, sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan. Bahkan dulu sebelum saya punya istri, ingin istri cantik, dijabah oleh Allah. Tapi sekarang kok belum bahagia? Dulu waktu saya miskin, saya itu berdoa ingin kaya. Setelah kaya saya kok belum bahagia. Dulu belum jadi pejabat, ingin jadi pejabat. Setelah jadi pejabat kok belum bahagia juga. Saya dulu berdoa ingin jadi ini, jadi ini. Ketika saya sudah dijadikan ini kok belum bahagia juga. Lah ini gimana Gus kuncinya kebahagiaan? Malam ini kita selesaikan. Di dalam kitab Khutbul Mimbari As-Sa'adah, Syekh Al-Syekh temriku dawuh, anna usulas sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang itu dapat melakukan 3 perkara. Tak jikuk sing simpel ae, mek 3 perkara gen gak suwi-suwi, gitu. Pingine sampai jam piro? Sampai subuh apa gak nyambut gawe?
Lah wis kaya ngono lho, mak-mak nek kadung khilaf karo wong ganteng ngono kuwi lho. Lah gak kuat. Sampai jaluke sampai subuh. Bapak-bapak jaluke wis, mak-mak neh wis ngono kuwi. Anna usul sa'adah ay jama'al mar'u fi hayatihi. Salah satu asya'a, pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang dapat mengumpulkan 3 perkara. Diling-iling ya. Pokok kebahagiaane menungso nalikane menungso kuwi mang iso ngumpulne 3 perkara. Yuhaqqiqu jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Kemudian 3 perkara tersebut dia realisasikan dalam hidupnya untuk melawan hawa nafsunya. Nyun sewu, kabeh menungso duwe hawa nafsu napa mboten? Lah, nek jenengan pengen bahagia, lakonono 3 perkara, kemudian 3 perkara tersebut jadikan senjata untuk melawan hawa nafsu panjenengan. Ketika jenengan mampu melakukan itu, panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Gus, apa itu kuncinya? Kalau di dalam kitab Kutubul Mimbari As-Sa'adah itu tadi, yang pertama adalah annallaha azza wa jalla a'tona wa aujaba alaina asyukru. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terhadap panjenengan, syukur. Banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang tidak bahagia karena kurangnya syukur dan pusing terhadap angan-angan masa depannya sendiri. Akhirnya matine kebleken angen. Contoh, padahal wis entuk nikmat wakeh, punya istri cantik sudah, mobil sudah, motor sudah, rumah bagus sudah, tanah sudah, segala macam sudah, tapi kurang syukur. Roh tanggane ngedukne mobil mau dipikir sampai subuh. Pajerune tanggane lebokne sirah. Duit kok ngendi yo? Apa diutangi Pak Haji Sulaiman? Masa aku gak patek duwe duit kok tuku pajero. Pikir Mas Rawi sampai subuh. Lah iya kok tuku pajero, wong kenal Pak Haji Sulaiman jek ndiingi. Apa diutangi karo sayap emas iki. Wis, pajero lebokne sirah Pak Bupati. Mumet, wis pusing padahal kuwi mang wis cukup. Donyane ya wis akeh. Dilalane, enek kejadian neh. Mari tuku pajero tangga iki mang ngedukne kulkas. 2 pintu. Kok kulkas lebokne sirah maneh. Kok iso tuku kulkas? Pikir rapatnya karo bojone sampai arep kelon gak sido. Lah iya lho ya. Mari ngutangi pajero, Haji Sulaiman ngutangi neh kulkas. Piye? Pak dhewe iki kok nyambut gawe angel iki kok tangga ngarepan iki tuku kulkas 2 pintu. Ya apa? Pikir terus kulkas. Akhirnya kulkas lebokne sirah sampai subuh maneh. Lah mari kuwi tanggane duwe anak. Gak patek ganteng, dilalah Pak Bupati. Lah kok bojone ayu, wah mantune tanggane lebokne sirah maneh. Lah iki anake tanggane awake dhewe iki lho elek, kok entuk ayu, mosok ayu-ayu blereng. Lah pikir neh, akhirnya mantune tanggane lebokne sirah neh. Karena sirah ini tadi, kepala ini kebeken bondone tanggane urung sampai tuwek akhirnya stroke ringan wonge teko. Lah banyaknya penyakit seperti ini karena kurangnya syukur. Padahal orang itu kalau kurangnya syukur bahaya. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu mengatakan, man lam yaskuri ni'am faqad ta'arada li zawliya. Orang kalau tidak bisa bersyukur berarti sama dengan yaitu ngudari nikmat kuwi mang. Nikmat kuwi mang diudari. Akhirnya apa? Ketika panjenengan memiliki nikmat, nikmat itu mudah terlepas dalam hidup panjenengan. Wa man sakaroha, ketika seseorang itu mampu bersyukur, faqad qayyada bi iqaliha, maka seperti halnya dengan telah mengikat nikmat itu di dalam hidup panjenengan. Dan akan muncul janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum.
nikmat itu akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir ahli syukur. Amin Allahumma amin. Makanya di dalam hidup ini yang paling penting pandai-pandailah untuk bersyukur. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang hidupnya hanya selalu merasa kurang dan merasa bahwasanya Allah ini tidak adil. Jangan sampai. Naudzubillah min dalik. Lah hadirnya majelis taklim, hadirnya majelis zikir, hadirnya majelis sholawat seperti ini adalah salah satu wadah di mana kita itu agar bisa bersyukur. Masya Allah, ternyata ada orang yang lebih mulia daripada saya mau duduk di jalan raya. Ternyata ada orang ini jabatannya luar biasa juga mau duduk ngantri-ngantri nunggu pengajian. Oh, ternyata ini ada tetangga saya ini lebih susah daripada saya, ternyata lebih istiqomah ngajinya daripada saya. Akhirnya jenengan ngobrol, Bu, daleme pundi? Kula Lumajang. Bu, pundi kula Gondang Legi. Akhirnya jagong silaturahmi. Oh, sitok iki masalahe anak, sitok iki masalahe bojone panggah karaoke ae. Sing duwe bojo panggah karaoke wonge teko. Nah, dilalah sing lanang iki ya sambat. Sitoke sobone anak, sitoke bojone sing wedok iki panggah nggodho ae. Rambute gramasonan. Nek senam ngono po nggih klambine anake. Welute mecotot kabeh. Wonge teko. Lah, akhirnya iki ya mumet mikir bojone. Lah, dari situ, dari barokah majelis itu jenengan akan tahu, oh ternyata setiap orang memiliki nikmatnya masing-masing dan memiliki ujiannya masing-masing. Memiliki ujiannya masing-masing. Akhirnya jenengan akan terima dengan kehidupannya panjenengan. Nek jenengan ra duwe syukur, contoh kaya kula ngeten iki wis ngaji ngene, ya Allah, ngaji sedina kadang 3 nggen, 4 nggen kok gak sugih-sugih. Panggah sugih Pak Haji Sulaiman. Apa aku dodolan rokok ae? Kok tak pikir ngono kuwi malah mau met aku. Contoh Pak Bupati Abbas Sanusi. Ngene iki apa penak dadi bupati ae? Tak pikir neh. Wih, akhirnya uripku panggah mumet mikir ngono kuwi. Cetok Pak Wabub apa dadi wakil bupati ae. Wis mumet. Lah kita itu banyaknya orang pusing itu karena terjajah imajinasi masa depannya. Maka dari itu wis masa depannya piye ge ditata Gusti Allah. Penting saiki jenengan pinter-pinter nyukuri nikmat. Makna syukur yang paling ideal apa? Sorfun ni'am li taatillah. Menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Maksudnya pripun Gus prakteke? Awak sehat mangkat majelisan, awak sehat mangkat jamaah. Dilalah duwe rezeki. Ini saya itu dikasih tahu sama Gus Dalhar, salah satu hobinya Abah Haji Sulaiman ini sowan kiai-kiai sepuh. Setelah itu mengadakan pengajian-pengajian kayak gini, kadang sowan di Lirboyo, di Ploso. Saya diceritani kakak saya ini, karena saya itu memiliki prinsip gini Pak Bupati, tidak ada kesuksesan yang bertahan lama atau bahkan bertambah semakin banyak tanpa adanya keistiqomahan religius. Telusuri siapapun saja, kok ada orang sukses, orang mulia di dunia ini, pasti dia memiliki keistiqomahan religius. Entah 1 hari baca Yasin 1 kali bakto maghrib, entah itu baca Waqiah bakto ngasar 3 kali, entah itu baca Maulid Simtuduror setiap hari, entah itu baca rotib setiap hari atau apa, pasti punya keistiqomahan religius. Ada orang biasa anaknya sukses semua, pasti selidiki punya keistiqomahan religius, entah itu sedekah, entah itu ahli sholat tahajud, entah itu ahli sholat hajat, itu pasti. Nah, makna syukur yang paling ideal adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Ora kaya arek-arek ngoten nika, kadang aku mulai lunga ke Korea syukuran, wah tibakno malah mendem-mendeman, tukang mendem bocah teko. Nah, teko kabeh alhamdulillah. Saya. Dadi nek syukur tenanan kuwi, entuk nikmat-nikmatmu kok gunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah. Iki paham ora iki wong Gondang Legi arep bahasa Jawa? Paham nggih? Nah, aku urung belajar kok bahasa Indonesia urung tek lancar kok kula. Urung tek lancar iki. Nek Inggris mah luas.
Kira-kira. Jadi ngoten niku. Mulakno nek jenengan pengen uripe bahagia, kunci pertama yang harus kita lakukan apa? Syukur. Caranya syukur apa? Sarfun ni'am li taatil lah. Salurkan nikmatmu untuk menuju ketaatan kepada Allah. Gus, saya ini nggak punya harta, nggak punya uang, punyanya tenaga. Gunakan. Musola kita hidupkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang menghidupkan masjidnya Allah itu adalah orang yang iman kepada Allah dan hari akhir. Gus, saya ini kok masih garangan seperti ini, nyusahkan orang tua. Gak punya apa-apa saya, hidupkan masjid. Cobalah kegiatan 1 minggu sekali. Wah ayo nguras jeding. Masjid kono, musola kene, hidupkan. Ibu-ibu, hidupkan majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Lah itu namanya syukur. Semakin jenengan syukur, hidup panjenengan akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir semoga menjadi ahli syukur. Amin Allahumma amin. Dan nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nomor 2, kunci kebahagiaan yang harus kita lakukan apa? Wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Sabar ketika Allah menurunkan ujian terhadap dirinya. Gus, jenengan orang rasane dadi kula, Gus, jajal jenengan dadi kula. Mesti kuwi ta omongane. Lah wis paham aku. Jajal jenengan dadi kula ra kuat, mulakno kuwi aku gah dadi kowe. Lah nek uang pengen bahagia, kunci yang nomor 2 adalah sabar ketika Allah menurunkan ujian. Loh Gus, gak semudah itu. Sabar itu sulit loh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu sudah menurunkan ujian sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Wis cocok wong iki cobane ngene, iki wis cocok karo kemampuane. Ya mulakno ya bener jawabane jenengan. Jenengan ra kuat nek dadi kula ya pancen ra kuat. Karena jatah ujian karo nikmate wong iki ya beda beda. Wong senengane wong sitok seneng tempe, sitok seneng tahu. Sak omah enek wong 5, bojo, anak. Iki lho senengane siji-siji. Olahragane sitok bal-balan, sitok badminton. Sitok enek sing poli, sitok enek sing turu wae. Tukang turu wonge teko. Lah, tukang rasan-rasan wonge teko. Lah. Mulakno nek pancen pengin bahagia, kunci kebahagiaan nomor 2 apa? Sabar akan ujian Allah. Gus, jenengan iku muni sabar kula nggih ngerti Gus, innallaha ma'asobirin. Gusti Allah karo wong sabar. Tapi ya wabot. Cobaan saya itu sekarang masih berat, Gus. Tidak seperti yang panjenengan bicarakan, tidak seperti yang panjenengan bayangkan. Wabot niki dadi kula. Lho. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, ibtalahu, Allah malah menurunkan ujian terhadap hamba tersebut. Jadi kalau hidup panjenengan itu belas gak enek ujiane, lancar-lancar saja, ini malah saya curiga kamu itu dicintai oleh Allah atau tidak. Jadi kalau kita itu diuji, ya bersabar saja. Sabar, donga, panggah ibadah ning Gusti Allah, panggah nyedhek ning Gusti Allah. Fa in sobaro, ketika seseorang itu mampu bersabar dalam kehidupannya, dalam ujian hidupnya, ijtabahu, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang sukses di masa depan karena pernah bersabar dan ikhlas di masa lalu. Bocah biyen dino dicaci gak duwe apa-apa, sabar tapi ya sregep nyambut gawe, ngibadahe ditata, moro-moro diunggahne derajate. Ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah nek kadung ngersakne mak blek wis gak enek sing ora mungkin. Ya kayak saya tadi itu loh. Dulu itu saya nyupir itu loh Pak Bupati. Dan nyun sewu, ini saya jujur sekarang sama Nyi. Gus Pandu niku nggih lucu kadang. Jadi saya itu kadang diginikan, Mas nanti kalau ditanya Nyi, jenengan bukan Gus, jenengan itu anaknya Bupati Blitar.
Jadi kula ngapusi tapi nderek dawuhe Gus kula. Jadi loh ini siapa ini? Ini siapa Gus? Wah ini anaknya Bupati Blitar. Padahal waktu itu saya masih kecil nggak kenal sama Bupati Blitar. Ya wes kula ngapusi ngono. Ngono. Ternyata itu adalah isyarah bahwasanya teman-teman saya adalah bupati-bupati, termasuk Abah Sanusi. Luar biasa. Ki yo loman Abah Sanusi sekali cetuk langsung maplek ngrenjel. Lah. Kene iki yo ora njaluk ning pantese. Lah. Ada. Alhamdulillah. Jadi saya itu dulu cuma nyupir di bawah pelem ini lah. Di bawah pelem, naik mobil waktu itu sedan Camry datang ke sini. Saya nggak nyangka besok akan ngaji di sini. Dibilangi Mas Rawi ya saya bayangkan ngaji di dalam musola kecil itu. Setelah itu saya ngedep dampar yang dengarkan Mas Rawi dan keluarganya. Itu yang saya bayangkan. Saya nggak pernah bayangkan, oh jalan ini kok penuh, nggak bayangkan. Apalagi dipenuhi mak-mak yang lemu-lemu ini, nggak bayangkan dulu. Tapi masya Allah, ya itu tadi sabar. Loh, apa derekkan itu mudah? Kita dibentak-bentak, nyupir kita semisal keliru kita dibentak, kita ditimbali, capek-capek ngantuk timbali, Mas Rene, kayakno kopi, Mas Rene, ngeten niku, kesel, kita sabar. Tapi ketika kita sabar, fa'in sobaro ijtabahu, Allah akan memuliakan orang tersebut. Dan ketika kita itu mampu ridho dengan kehidupan kita saat ini, Gus saya itu kok sulit. Cobalah, manusia itu selain harus mencari ridho Allah, harus berusaha ridho atas pemberian Allah. Oh cuma golek ridhone Allah tok. Piye carane sampean iso ridho karo nek ngekeki Gusti Allah. Dan hasilnya apa ketika panjenengan mampu ridho? Wa in rodiya istofahu. Ketika panjenengan mampu ridho atas pemberian Allah, istofahu, maka panjenengan akan dipilih untuk menjadi orang yang istimewa di antara yang lainnya. Semoga semua yang hadir menjadi orang yang istimewa. Amin Allahumma amin. Dan yang nomor 3, kuncinya kebahagiaan apa? Setelah sabar, wa hasala minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina al istighfar. Kita semua melakukan dosa dan kesalahan, sehingga Allah mewajibkan kita semua untuk sering bertobat, sering membaca istighfar. Pertama syukur, keloro napa? Sabar akan ujian Allah. Yang nomor 3 adalah istighfar. Maka dari itu kiai-kiai kita selalu mengajarkan setelah kita habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ila akhiri, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila akhiri. Karena apa? Li'annal istighfar yamhud dzamba. Karena sesungguhnya istighfar itu menghapus dosa-dosa kita. Alladzi huwa sababul adab. Yang mana dosa-dosa kita itu bisa menyebabkan datangnya adab dalam diri kita. Mulane nek wong kok gak tahu istighfar, gak tahu jawab ngapura ning Gusti Allah, susahe tambah. Wis susah, malah maksiat. Utange akeh, malah karaoke ning kota Malang. Lagune mangku uler. Wonge teko. Susah. Bojone gak mulih-mulih, malah jajal bojone tanggane. Lah, wonge teko. Manuke ucul piye to siwe iki? Pikiranmu manuk, modelmu koyo manuk no. Lah semisal malah aneh-aneh ngono kuwi, malah maksiat neh. Wingko judule mesti aku wis titen, sudah jatuh tertimpa tangga. Utange akeh, gayane mumet malah mendem. Aku mumet tau nggak kuat mikir. Yo wis, wayah mendem mari sesuk-isuk. Tambah akeh utange. Krana mendeme urung dibayar. Tapi nek uang kuwi mang ketika mendapatkan musibah, ketika dia itu mampu sabar, setelah itu dia itu sadar akan dosa-dosanya, kemudian dia itu fafiru ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al
yusra. Sakwise kangelan bakale penak. Mulakno sabar, mari kuwi dosa-dosane dilebur, njaluk ning ngapura, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Loh Gus, saya itu tapi setiap hari buat dosa. Saya itu garangan nyel Gus. Kula niku garangan nemen kula niku. Mosok kula niku wis parah, garangan kronis. Mau 5 wis tak lakoni kabeh. Mendem medok sembarang kalir dilakoni kabeh. Pripun niki? Walaupun kamu itu sering melakukan dosa, kamu juga harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulubni Adam khata'un." Setiap anak Adam manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang pendosa atau orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang ahli taubat. Semoga kita semua menjadi orang yang ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal Rabbi ilman wa wafi amalan minal khotoya zidni ilman wa wafi amalan sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah tercapai. Ketika panjenengan ingin mendapatkan kebahagiaan, lakukan 3 perkara tersebut. Syukur pertama, loro sabar, telu istighfar, jaluk ngapura ning Gusti Allah. Nalikane awak iki kok ora kuat nyawang nikmate wong liya, syukur wis to Bu, alhamdulillah. Kelingan biyen awake susah kaya apa, wis disyukuri. Nalikane awake dhewe iki kok ngrasa paling susah, kadang sudah merasa hidup ini tidak ada artinya, wis kudu nyerah. Yakinlah ada keajaiban dan kekuatan doa-doa yang belum kamu panjatkan. Yakino, donga se, ikhtiar se, sabar. Masane paling akeh dosane, wis kudu nyerah. Aku wis gak enek sing nampa, bojoku gak gelem nampa, kabeh gak gelem nampa, iki uripku piye? Perbanyaklah taubat kepada Allah. Allah akan memberikan maghfirahnya, rahmatnya datang panjenengan sedaya. Mulane wong nek iso nglakoni 3 perkara iki kok duwe hawa nafsu kurang syukur, ditabrak harus syukur. Duwe hawa nafsu kurang sabar, ditabrak harus sabar. Duwe hawa nafsu panggah ke dosa ae, ditabrak karo istighfar. Nek 3 perkara iki dilakoni, orang itu akan bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jajal niki kula cek sik karo rodok leren dilu. Orang yang rumahnya jauh dari sini mana? Coba. Yang hitam, baju hitam rumahnya mana? Kalimantan. Istrinya sini, suaminya. Lah masuk asli Kalimantan. Sekarang rumahnya di mana rumahnya? Ayo coba Kalimantan wiki ono sih, Rosi. Aku tak ngombe kopi sih. Kalimantan teko Pak, ngaji. Carane ngene Pak Bupati, Abah Sanusi besok iso macung gubernur. Gitu Pak. Monggo Pak diunjuk Pak. Sehat nggih Pak. Alhamdulillah, sehat nggih. Kok malah koyo sehat jenengan Pak kali kula. Kaken jadwal kula Pak. Ya Allah. Pundi Kalimantan? Coba salam. Berdiri enggak apa-apa, wong kanan kirinya cewek semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Mas Nawati, panggilannya Ana Gus. Mbak Ana, rumahnya mana Mbak Ana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Kalbar. Tepuk tangan buat Mbak Ana. Lah ini kok bisa nyampe sini gimana ceritanya Mbak Ana? Biye. Sambang orang tua. Awalnya ada acara haul di pondok. Pondok mana? Haul ke Yahya Gus. Gading. Pondok iki apa nama? Ganjaran. Ya, RU1. Oh dulu santri situ apa anaknya mondok di situ? Santri. Oh santri. Alumni sekarang. Oh tepuk tangan buat Mbak Ana, alumni. Alumni pondok apa? Raudhatul Ulum. Alumni pondok Raudhatul Ulum. Jadi hall kemarin, berapa hari yang lalu? Tanggal 21 22, cuman datangnya tanggal 18 kemarin. Oh gitu. Setelah itu punya keluarga nggak di sini atau nginep di mana? Nginepnya kemarin di SMK. Duh, SMK mana? Pondok. Pondok. Masya Allah. Sudah disediakan di pondok. Berarti sudah berapa hari di sini? Dari tanggal 18 Gus. Hitungan toh keselau. Piro wi? 1 minggu. Ya, Lah kapan 1 pulang? minggu. Kapan pulang? Insya Allah tanggal 31. Mau ada acara lagi toh? Oh. Piye? Healing. Nggih. Oh, sama siapa ke sini jenengan? Sama rombongan Gus. Naik bis. Naik pesawat. Oh, dari pesawat. Kalimantan Gus. Oh iya. Yo kan ya enek toh naik pesawat, naik bis ya. Enggak, terus jenengan duduk di sini sejak kapan itu? Ya berarti ketemu saya cuma pertama kali ini ya? Nggih. Awalnya belum kenal, belum tahu sama Gus Ikdam. Cuman tahunya di TikTok aja Gus. Oh biasanya mengikuti. Oh TikTokan ya. Oke, nyampe sini jam berapa Mbak Ana? Tadi nyampe sini sore Gus. Jam 4. Duduk di situ jam 4. Nggih. Masya Allah, nggak ngapal lagi ya. Luar biasa. Jam 4 sampai malam hari ini, perasaannya gimana ini? Alhamdulillah seneng Gus, nggak ngantuk saking nunggu Gus Ikdam. Wah, kaya ngono lho. Kaya ngoten Pak Bupati. Ngeri tenan, pusat Pak Bupati. Ya Allah, luar biasa, seneng nggih. Nggih. Bunga, yo kuwi mang kaya pembahasannya kuwi mang torono nyapa atine entuk panganan. Leres napa mboten? Atine entuk panganan, gak krasa iki mang linggo ning aspal gak krasa. Lan padahal niki wah obah kan gak iso. Ki aku yakin iki mesti enek sing ngempet nguyuh tapi wegah ngalih. Krana engko nek ditinggal ngalih, dindih kancane. Lah, bener toh? Kene gampang ngerti ya. Sudah gini Mbak Ana, ini tak kasih hadiah ada dari diskon pusat. Wah, kok pusat barang iki? Lek tuku HP ning Meteor. Wah, ini pernah beri HP saya ini. Sekarang HP-nya tak kasih istri saya. Gue pengen kayak HP neh ora iki wonge. Meteor. Wah, mau kena ada dari Meteor HP itu. Kontornya wakeh iki. Ini Mbak Ana, tak kasih mukena. Nggih. Terus doakan saya sehat. Nggih Gus, sama-sama minta doanya juga. Ini dapat tambahan uang 300.000. Masya Allah. Ya, lumayan. Cuma ya buat syarat lah, coba baca Pancasila dulu. Gitu Pak Bupati. Kalau nggak apal, saya tak telepon Bupati Gubernur Kalimantan Barat, nanti tak pindah ke Australia. Nah, coba ayo Pancasila dulu. Pancasila. Loh, tak longi loh duitnya engko. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa. Salam, bosku. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya dari PR IPPNU Ganjaran. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Berapa orang ini tadi? Banyak Gus, banyak niki. Tapi kudune cah nom-nomi yang ini iki, daripada nganggur gak jelas, kudune awake mang tinggi khidmah. Karena apa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wa nafsuka inna sholata bil haq wa illa istaghalat bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, maka secara otomatis kamu akan disibukkan oleh perkara yang batil. Banyaknya anak muda sekarang ngeslot, pacaran gak jelas. Kadang masih muda-muda sak umur fitri ngono kuwi duwe pacar, urung dadi apa-apane nyeluk abah umi. Nek ra ngono nyeluk papah mamah gedang iya toh. Lah. Tapi nek khidmah ngeten niki insyaallah uripe bakal barokah. Amin, amin. Nggih. Terus insyaallah selamat. Karena Amin, banyaknya orang yang amin. ngeslot itu karena kurang penggayan, kurang kesibukan yang positif. Oke. Di IPP sudah berapa tahun? Mau 3 tahun Gus. 3 tahun. Nggih. Oh 3 tahun. Nggih. Berarti sekarang kelas berapa kamu? Sampun lulus Gus. Lulus. Alhamdulillah seneng. Dia nek acara ini seneng. Seneng banget Gus. Kenapa kamu kok seneng? Soalnya yang mau ke markas niku kan jauh Gus. Wah kau mau ke pondok, ke Blitar. Jadi di Ganjar ada langsung di depan aja. Masya Allah. Sejak jam berapa kamu antri tempat di situ? Rumahnya Niki. Wah kocok iki. Nggih. Oh dodolan iki. Beh ya nasibmu apik men ya. Wah omahe ngarepan iki. Dadi turu wong-wong antri golongane fitri ke jam 2 awakmu turu ngowoh-ngowoh metu-metu ning ngarepan. Penak ya. Siapa tadi nama kamu? Nama kamu tadi siapa? Nurul Hidayah. Nurul ya panggilannya. Oke. Sing kok senengi apa acara ngene iki, Rul? Sebagai orang IPP. Nggih seneng golek syafaat Gus. Solawatan. Seneng lihat solawatan gitu. Alhamdulillah. Solawatan aja didelok, dieloki, diwaca ya. Wes alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Terus apa neh ya? Tak takoni apa ya ngono ae. Kamu dapat ini. Wah, dari siapa ini? Abah Sulaiman? Wah. Alhamdulillah. Wes iki ngene, kok Abah Sulaiman iki krana stoke dhuwit sik akeh to. Ji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngene, iki nggih kase grupmu kuwi. Nggih. 1 juta. Alhamdulillah. Matur nuwun Gus. Iya Abah Sulaiman dongane. Kalau untuk kamu pribadi ini Nggih. dari Meteor. Matur nuwun. Tuku handphone ning kene karo laptop ning kene. Ki marai tas ngkei aku HP, jadi sponsor nih. Doakan Gus, semoga PR IPPNU Ganjaran terus semangat. Amin, amin. Kapan-kapan tak sambangi kok. Nyuwun barokahnya Gus. Amin. Sing di barokah Abah Liman iki lho. Ya wis, ngono ya. Oke, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Pun apa sitok engkas? Sana, keluarga ini. Ah, ini Mas, Wehno Mas Asep nganu syuting. Alhamdulillah wis sehat Saudara Asep. Yang mana? Yang ini hitam ini. Kudung hitam apa mana? Apa yang mana Asep? Belakang itu. Ya, coba. Yang belakang itu berdiri. Lambi kotak-kotak ya, Mas Asep. Ah, itu lambi kotak-kotak. Ayo berdiri monggo. Tenang, bos yang dhuwur ra trimo kowe. Duwe. Aja ginjal-ginjal mah ceblok weh, mejite angker engko malian. Wes, latu-latumu merutuk kabeh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nabila. Rumahnya mana? Tulungagung. Kok iso piye? Saudaranya Mas Rawi. Saudaranya iparnya Mas Rawi. Oh, iparnya Mas Rawi. Ya. Ini tadi berangkat dari Tulungagung. Kemarin Kemarin nginep di mana? di rumahnya Mbak Munifah. Mas Mbak- Muklis, Om Muklis. Ini sini rumahnya Ganjaran. Sebelahnya Om Rawi. Oh, kapan pulangnya? Besok. Oh, jadi ke sini cuma ikut ngaji ini. Iya. Lah Tulungagung omahe cedek mahku kok rene ya. Kenapa? Mbak, aja disuklim sakne. Malah glowing wajahe. Heeh.
Kenapa? Lek teng mriko ruame mboten wonten mantuke Gus. Oh, kalau di sini enak bisa di depan. Nggih. Terus baru kuwi pulang ke saudara. Iya. Oh gitu, alhamdulillah di Tulungagung. Jadi belum pernah mengikuti yang di Blitar ya? Pernah 1 kali. Oh, di pondok. Nggih, Alhamdulillah. Sudah menikah? sudah. Oh, anaknya berapa? 1. Alhamdulillah. Luar biasa. Mbak sapa imang jenenge? Nabila. Mbak Nabila. Ya. Wes, ini Mbak Nabila. Nih, ditakoni apa neh iki? Bingung aku pisan. Pusapi kok kira TNI ya piye ngawut ya iki. Ciloro. Masane TNI apa Banser apa piye? Kon pusap arep cah hadroh tolol. Ciloro 3 4. Wis 4 ya. Nah, 4 sama ini. Nah, besok pulang. Ya engko nek penganu bareng ae rombongan. Nggih. Piye sing ning dhuwur dak? Dhewe iso nggo gendera barang kampanye apa piye to iki? Beh, ngori kok cacah ning dhuwure. Tak sawang kok kene kok kubah kok. Nah, wis. Pun ngoten nggih. Nggih, Ya. matur suwun Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pun nganu kok. Napa selawatane napa andalane? Alamate anak soleh. Yo. Yo, selawatan alamatnya anak soleh. Allahumma sholli. Monggo ditoto atine, ditoto manae. Biasanya di akhir pengajian Sabilu Taubah selalu kita ajak bersama untuk baca ilahilas, kemudian istighfar, kemudian sholawat burdah. Setelah itu nanti sebelum saya bacakan doa Maulid Simtudurar, tadi sebelum saya datang kan membaca Maulid Simtudurar, gitu. Lah, jenengan nanti saya kasih waktu untuk berdoa di dalam hati masing-masing, jenengan minta kepada Allah, nggih, dengan penuh keyakinan panjenengan. Monggo sareng-sareng ditoto atine, ditoto manae. Kalau ada di antara kita merasa paling baik, merasa paling super di antara yang lain, merasa paling istimewa, merasa paling mulia, hilangkan sifat itu semua. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa seperti ini, kita bisa nikmat seperti ini, mendapatkan nikmat seperti ini adalah anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia yang ahli nyetak dosa ini, ahli maksiat ini sangatlah wajib untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng ilahi tulil si ahla wala alan naril jahimi. Ya Allah, kita semua ini orang yang tidak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah. Akan tetapi kita sangatlah takut. Rahimi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.